Yerusalem, bukti dari pengorbanan, bahkan bukti dari kasih Tuhan. Hari ini saudara dengan saya, kita boleh ada, kita boleh menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan luar biasa. Karena itu tidak ada sesuatu yang tentu layak untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan. Pagi ini kita bisa ada di tempat ini merupakan satu bukti kasih bahwa kita mengasihi Tuhan dengan menghentarkan hidup kita. Ada di tempat ini telah memuji, menyembah, dan menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita langsung saja buka firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita berkenan dengan wafatnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, Injil Lukas pasal 23 ayat 44 hingga ayat yang ke-49. Tapi juga hari ini kita akan nikmati perjamuan kudus sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ketika Yesus sebelum ditangkap dan diserahkan, dia makan dan minum roti bersama-sama dengan murid, melambangkan penderitaan penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 hingga ayat yang ke-49. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu, jadi berkati Tuhan bagi berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita baca pelan-pelan saja. Setiap kalimat demi kalimat kita bisa merenungkan dengan baik. Yesus mati. 1, 2, 3. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bercuci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membaca bagian firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 hingga ayat yang ke-49 ini. Kata firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan ini saya beri judul kematian Tuhan Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah orang yang benar. Haleluya. Kematian Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah orang yang tidak bersalah. Dia adalah orang yang benar. Bapak Ibu, sangatlah tidak mungkin, sangatlah tidak mungkin bagi setiap orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang tidak bersalah, namun dia dihukum. Tidak mungkin terjadi di tengah-tengah dunia ini siapapun. Mungkin juga di antara saudara dengan saya, kalau kita tidak menerima hukuman, kalau kita bukan dikatakan orang yang bersalah. Haleluya, haleluya. Dari bagian ini ayat ke-47, dia berkata begini, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang yang benar." Apa yang dia lihat? Apa yang ahli-ahli Taurat, tentara-tentara Romawi, bahkan orang-orang yang hadir pada saat penyaliban itu, mereka lihat apa yang terjadi
sehingga mereka mengakui benar bahwa dia ini adalah orang yang benar. Padahal dia orang yang benar, tetapi dia harus dihukum. Dia harus dianiaya. Ya, seperti kebenaran firman Tuhan yang kemarin kita telah ikuti di tempat ini, bahwa dia ini rela diolok, dia diejek, bahkan dia dipermalukan, bukan karena dia bersalah, bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi oleh karena dia punya kasih, oleh karena dia punya cinta yang tulus dan sempurna bagi saudara dengan saya, sehingga dia rela diolok, dipermalukan, bahkan disiksa sampai dia disalibkan. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian kebenaran firman Tuhan ini ada dua hal pokok, ada dua hal penting saja, yang termasuk tiga hal dari ayat 44, 45, bahkan ayat yang ke-46. Ayat yang ke-44 berkata begini, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Haleluya. Peristiwa penyaliban ini terjadi pada 2021 tahun yang lalu, tepatnya itu jam 12 siang. Haleluya. Tepatnya jam 12 siang ketika Yesus disalibkan, tiba-tiba, haleluya, ya, tiba-tiba gelap gulita meliputi daerah sekitar tempat di mana Yesus Kristus disalibkan. Bayangkan, ini masih jam 12 siang, yang seharusnya jam di mana matahari bersinar, suasana yang begitu terang benderang, tidak ada yang tersembunyi. Tapi tiba-tiba gelap gulita. Haleluya. Tiba-tiba gelap gulita meliputi daerah itu. Hal yang kedua, di dalam ayat yang ke-45, sebab matahari tidak bersinar dan tabib bait suci terbelah dua. Hal yang menakjubkan, dan orang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah orang yang benar. Pada saat itu tabib bait Allah, tempat itu terbelah menjadi dua. Haleluya. Amin. Pada saat itu tabib bait Allah, tempat itu dia terbelah menjadi dua, disaksikan dan diikuti, bahkan dilihat oleh orang-orang yang pada waktu itu mereka hadir. Selanjutnya ayat yang ke-46 dia berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Haleluya. Hal yang ketiga, ketika tabib bait Allah terbelah menjadi dua, saat itu juga dia berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan saat itu juga dia mati. Nah, ini disaksikan oleh orang-orang yang saat itu ada di tempat itu. Nah, inilah yang membuat orang-orang mereka berkata bahwa kematian Tuhan Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukan orang yang bersalah. Haleluya. Menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada orang-orang pada saat itu bahwa dia adalah orang benar. Tetapi dia mati, dia harus disiksa, dia harus diolok, diejek, bahkan dipermalukan. Haleluya. Ya, kemarin kita ibadah sini hamba Tuhan sudah menyampaikan kepada kita, dia dipermalukan. Apa dipermalukan? Dia dibuka pakaian, ya, jubahnya dibuka, dibuang, kemudian telanjang bulat. Haleluya. Ini tentu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Haleluya. Ini tentu merupakan perbuatan yang tidak baik, karena seseorang dipermalukan bukan karena dia sebagai pelaku pembuat kejahatan, tetapi Alkitab ini mengatakan, bahkan orang mengakui bahwa dia ini adalah orang yang benar, dia bukan orang bersalah, tetapi seolah-olah dia dipersalahkan. Haleluya. Seolah-olah dia dipersalahkan,
seperti dia orang yang membuat kesalahan. Haleluya. Padahal ya, dia rela menanggung beban saudara dengan saya. Haleluya. Dia rela menanggung perbuatan saudara dengan saya. Dia rela menanggung perbuatan, haleluya, para leluhur, para tokoh-tokoh kemuka kita. Bahkan dia rela menanggung perbuatan saudara-saudari dengan saya sekalian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh alam seakan berduka atau berkabung. Buktinya pada saat itu, pada saat yang disebut dengan jam 12 siang, tiba-tiba awan gelap gulita, matahari tidak bersinar, bahkan dunia ini diliputi dengan gelap gulita. Artinya bahwa dunia bahkan surga mereka ikut berkabung. Haleluya. Mereka ikut berkabung, bahkan mereka ikut berduka karena Yesus yang tidak bersalah dibuat menjadi salah. Haleluya. Situasi dunia ini ikut berduka, bahkan ikut merasakan ya pengorbanan Yesus Kristus. Catatan penting, bahkan pertanyaan bagi saudara dengan saya yang hari ini telah menerima asas manfaat dari pengorbanan Yesus itu. Apa yang kita mau berbuat bagi Tuhan? Haleluya. Kita ini adalah orang yang menerima manfaat. Kita ini adalah orang yang menerima hasil dari pengorbanan Tuhan. Catatan penting yang mengingatkan kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Karena kita adalah orang yang menikmati hasil pengorbanan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin kita berkata, saya harus memberikan ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, firman Tuhan yang pernah kita ikuti, kita dengar di tempat ini, ya, saudara, kita mau kasih emas, Tuhan tidak minta. Karena kerajaan surga tempat di mana Tuhan ada, bahkan tahta, ya, tempat telapak kaki itu Tuhan injak di atas emas. Haleluya. Ya, surga rumah Bapa itu penuh dengan emas. Mungkin kita berkata, saya mau kasih apa? Ya, kita mau kasih segala macam, tidak ada guna. Haleluya. Yang Tuhan minta bagi kita, inilah yang paling penting, bahwa kita harus menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa atau hidup ini kepada Tuhan. Haleluya. Karena hidup ini sudah ditebus, sudah dibeli, dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus. Maka hidup ini harus dipersembahkan karena kita ini sudah dibayar, dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan harga yang murah. Dia bukan beli dengan emas, dia bukan beli dengan uang, tapi dia beli dengan diri. Haleluya. Jadi hal yang pertama, seluruh alam di dunia ini, bahkan seluruh alam jagat raya, mereka ikut berkabung, bahkan berduka, merestui kematian Yesus Kristus. Haleluya. Hal yang kedua, ya, yang selanjutnya, kematian Yesus, ya, memusnahkan kuasa kegelapan atau iblis. Bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal yang kedua ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Jadi oleh kematian Yesus Kristus,
tengah dunia ini. Haleluya. Mengapa dia mengalahkan kuasa maut melalui kematian, namun hari yang ketiga dia tidak mati terus, tapi hari yang ketiga dia bangkit. Inilah kehebatan Tuhan. Jadi iblis tidak hebat, iblis tidak kuat. Seringkali kita sebagai orang-orang yang sudah diberi kewenangan, seringkali kita takut iblis. Tapi kita percaya bahwa iblis sudah dikalahkan oleh kuasa kematian Yesus Kristus. Haleluya. Hal yang kedua, hal yang kedua, sekarang semua orang bisa menghampiri Allah secara langsung melalui Kristus. Haleluya. Ayat pendukungnya dalam Ibrani pasal 10. Ini kita akan sedikit bicara ayat 45 tentang bait suci. Kalau di dalam zaman perjanjian lama, bait suci terdiri atas 3 bagian. Nah, bagian itu adalah bagian yang sakral. Setiap orang yang menginjak kaki, bahkan sudah ada di dalam altar baitnya Tuhan, sangat sakral. Jadi tidak sembarang. Berbeda dengan kita hari-hari ini, ya. Kita masuk di dalam gereja seperti bukan gereja, atau bukan seperti tempat bait Allah. Itu orang jadikan gereja sebagai apa? Sebagai tempat pertemuan. Gitu. Ya, kita bisa apa saja. Tetapi kalau zaman perjanjian Allah, zaman perjanjian lama, bait Allah itu tempat sakral, tempat di mana orang datang fokus untuk memuji dan menyembah Allah. Yang firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai 22. Mari kita baca sama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita secara penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Haleluya. Ya. Ayat yang ke-45 dari Injil Lukas, kita kembali lagi. Ayat yang ke-45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Baik Bapak Ibu, ya, bait Allah ini dia mempunyai 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pelataran untuk semua umat. Jadi bagian yang pertama itu adalah pelataran, ya, pelataran. Itu tempat untuk semua umat berkumpul. Bagian yang kedua adalah ruang Maha Kudus. Bagian yang kedua adalah ruang Maha Kudus yang hanya boleh dimasuki oleh imam, tidak diizinkan oleh jemaat. Itu pada zaman perjanjian lama. Ini sesuatu sangat sakral. Kemudian bagian yang ketiga adalah ruang Maha Kudus. Ruang ini hanya imam besar yang dia hanya masuk 1 kali 1 tahun. Di sana dia hanya punya hak untuk melakukan acara pendamaian, yaitu yaitu penyerahan dan domba sebagai tebusan perbuatan dosa umat manusia. Ketika ayat yang ke-45 ini, ketika tabir bait suci terbelah 2, disinilah Yesus menggenapi hukum perjanjian baru. Jadi tidak lagi kita ada di hukum perjanjian lama yang hanya ada keterwakilan. Tidak semua orang bisa datang menghadap Allah. Hanya keterwakilan nabi-nabi, misalnya seperti Abraham, seperti Musa. Ketika Tuhan panggil mereka datang berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menyampaikan pesan. Selanjutnya mereka pergi dan mereka memberitahukan kepada bangsa Israel atau umatnya. Nah, ketika Yesus mati,
tabur bait suci terbelah menjadi dua. Ini menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah perjanjian baru yang menghubungkan saudara dengan saya yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa secara langsung datang bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Ini adalah keuntungan besar bagi saudara dengan saya sebagai orang pengikut Kristus. Haleluya. Coba kalau kita lihat saudara-saudara kita dari muslim,